Ikhwafillah pendengar Radio Mujahidin dan juga pemirsa Kompas TV serta M2 TV, Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa karena semua amalan dilipat gandakan dan juga di bulan yang kita bisa mendapatkan keberkahan. Nah, bagaimana ya cara kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan? Yuk simak di program Mutiara Hati di edisi Ramadan bersama narasumber kita, Ustazah Nunung Husnul Khotimah SP, sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah pendengar Radio Mujahidin dan juga pemirsa Kompas TV serta M2 TV. Kembali lagi bersama Ana Irma di program Mutiara Hati di edisi Ramadan. Dan alhamdulillah di hari ini kita dibersamai oleh Ustazah Nunung Husnul Khotimah SP sebagai narasumber kita. Alhamdulillah ya Ustazah, hari ini kembali lagi bisa meluangkan waktunya untuk membagikan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Nah, ini Ustazah apa kabarnya di hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik saja. Ini kalau kabar keluarganya Ustazah bagaimana? Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah semua sehat ya Ustazah. Sehat ya? itu 3 ya. Sehat ruh, akal, dan jasad, insya Allah sehat 3-3. Alhamdulillah sehat. Nah ini semoga kita semua juga dalam keadaan sehat ya pemirsa dan juga ikhwafillah semuanya juga. Apalagi masih di masa pandemi dan juga di bulan Ramadan ini, semoga kita masih bisa meningkatkan keimanan juga imunitas kita ya Ustazah. Amin, amin. Oh, nah Ustazah, untuk di hari ini alhamdulillah nih pembahasan kita adalah tentang bagaimana cara menggapai keberkahan di bulan Ramadan. Nah, seperti yang kita ketahui kan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa sekali, di mana amal-amalan kita itu dilipat gandakan. Nah, ini gimana nih Ustazah caranya? Nah, agar amal-amalan itu tidak sia-sia dan kita bisa mendapatkan keberkahannya. Mungkin monggo Ustazah silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah ya, kita ini ya bulan Ramadan kita sudah tahu sebagai bulan penuh barokah, penuh berkah ya. Yang dimaksud berkah adalah ya kita merasakan kebermanfaatannya ya kan. Kebermanfaatan bulan Ramadan itu terasa manfaatnya, kita bisa memaksimalkan dengan baik ya. Ya namanya begitu juga misalnya kalau kita punya harta yang berkah adalah walaupun tidak banyak, tetapi kita merasakan kemanfaatannya, merasa bersyukur ya, dibandingkan orang yang mungkin hartanya banyak tapi habis-habis aja atau ini enggak ini. Begitu juga umur yang berkah ya, umurnya terasa manfaatnya itu keberkahan ya. Jadi yang sedikit itu terasa nilainya lebih banyak, itu barokah. Nah, Ramadan sendiri ya luar biasa sekali, sayang sekali kita jika kita diberi oleh Allah hidangan 1 bulan yang luar biasa, yang penuh barokah, tapi kita tidak bisa mengambil keberkahan di situ. Gitu ya, itu sangat rugi ya Ustazah. Ya. Jadi hal yang pertama-tama yang harus kita perhatikan, semoga Ramadan kita bersama keluarga ya. Kita kan temanya bersama keluarga. Iya, betul. Mendapatkan keberkahan ya. Yang pertama-tama yang kita harus perhatikan sejauh mana ya maknawiyah tentang Ramadan itu telah tertanam di diri kita dan keluarga kita. Ya kan? Insya Allah ya, pembahasan yang lain sudah pernah kita sampaikan. Betul. Betapa memang kita harus memahamkan kepada anak kita, termasuk diri kita juga, tentang luar biasanya bulan Ramadan itu, gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita lihat, kalau malam-malam melihat bintang ya, bintang itu banyak, tapi kalau udah muncul matahari hilanglah nampaknya bintang itu. Malam matahari itulah Ramadan, menghilangkan ibaratnya kehebatan bulan-bulan yang lain gitu ya. Jadi termasuk jika kita ibadah di bulan Ramadan nilainya seberapa banyak ya, 70 kali dibandingkan bulan biasa. Kemudian amalan sunnahnya bernilai wajib, dinilai oleh Allah sebagai wajib, dan segala hal lah. Jadi kita pahami dulu ma'nawiyahnya seperti itu. Kemudian yang kedua ya, betapa kita yang namanya segala amal akan diterima oleh Allah dan akan bisa maksimal kita lakukan ya jika kita memang motivasinya hanya karena Allah saja. Tujuannya Allah ya, karena Allah, dan kita berpedomankan dari aturan Allah ya. Jadi kita harus bagaimana kita berusaha agar kita beramal soleh di bulan Ramadan itu dengan ikhlas. Ya, ikhlas itu sendiri asal katanya kholaso ya, ibaratnya memurnikan. Maksudnya kita memurnikan ibadah kita hanya karena Allah semata. Betul. Ya. Dikatakan ikhlas ada 3 kunci utama ya. Kunci utama. Kalau kita niatnya untuk mengharapkan pahala dari Allah, itu bisa masuk ikhlas.
mengharap atau takut terhadap dosa, takut terhadap api neraka, itu juga termasuk ikhlas. Dan tingkatan ikhlas tertinggi adalah jika kita beramal karena rasa syukur kepada Allah. Insya Allah saya sudah pernah bahas juga ya. Jadi bagaimana kita berupaya agar amal kita itu ikhlas kepada Allah saja gitu. Jadi segala amal soleh yang kita lakukan karena ikhlas kepada Allah, insya Allah itu menjadi bernilai amal itu. Jadi kalau tidak ikhlas itu tidak bernilai. Makanya Masya Allah di antara doa zikir pagi dan petang yang upayakan kita tidak usah tidak sampai lupa tertinggal untuk membacanya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kita memohon kepada Allah agar kita terhindar dari syirik yang kita ketahui dan syirik yang kita tidak ketahui ya. Syirik yang kita ketahui kan jelas tuh, insya Allah lah kita nggak datang misalnya ke dukun minta jimat, nggak ya, gitu ya, atau sengaja misalnya nyembah berhala kan, enggak lah insya Allah. Tapi syirik-syirik yang kita tidak ketahui itu kan bisa jadi ya apa ujub, riya ya. Jadi termasuk misalnya misalnya jangan sampai kita memberi makan orang di bulan Ramadan untuk kita ingin dipuji, nah itu kan masuk tuh tidak ikhlas ya. Atau kita puasa ya, apalagi anak-anak nih kan, misalnya supaya dapat reward, jadi nih motivasi rewardnya itu lebih kuat daripada reward dari Allah gitu ya. Padahal mengharapkan reward dari Allah itu lebih utama daripada reward dari manusia. Nah itu terutama tuh anak-anak ya, kita makanya ini karena hubungan parenting kita ngajak anak-anak supaya bagaimana bisa ikhlas dalam beramal itu murni karena Allah saja ya. Kemudian supaya barokah gitu, kita memang harus berusaha. Kita kan paham ya namanya puasa tidak hanya menahan dari lapar dan dahaga saja ya. Bagaimana juga menahan pandangan, menahan anggota tubuh ini dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa ya, hal-hal yang terutama ya, atau bisa dari hal-hal yang mengurangi nilai puasa itu ya, dari maksiat dan sebagainya ya. Jadi kita bagaimana di bulan puasa ini kita berusaha mengamalkan sebanyak mungkin perintah yang Allah suruh dan meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Ya, jadi kita berusaha seperti itu ya, agar Ramadan kita bisa lebih barokah ya. Kemudian kita ini ya, itu kan macam-macam ya, beramal-amal soleh itu kan macam-macam. Iya betul, macam-macam bentuknya Ustazah. Iya, macam-macam bentuknya. Jadi insya Allah lah ya, kita momen di bulan Ramadan ini jika kita benar-benar ya, pertama berusaha menjadikan niat kita murni karena Allah, kemudian memaksimalkannya dengan memperbanyak melakukan amal-amal soleh, terutama amal soleh yang sangat spesial di Ramadan ya, saum yang tarawih, iya, kemudian tilawah dan sebagainya gitu ya, kita lebih manfaatkan, insya Allah kita akan memperoleh keberkahan di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Itu baru sebagian kecil ya Ustazah ya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan, karena banyak lagi agenda-agenda lain yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan itu sendiri ya Ustazah. Luar biasa. Nah tapi Ustazah, karena harus jeda dulu nih, kita pamit dulu nih untuk sementara waktu ya, karena ada iklan yang lewat. Tetap bersama kami di Mutiara Hati. Ihwafila pendengar Radio Mujahidin dan juga pemirsa Kompas TV serta M2 TV, kita kembali lagi di program Mutiara Hati dan juga masih bersama Ustazah Dudung Husnul Khotimah SP, dan kita juga masih membahas tentang bagaimana cara menggapai keberkahan di bulan Ramadan. Nah, salah satunya adalah kita harus menumbuhkan rasa ikhlas ya Ustazah ya, untuk bisa melaksanakan amal-amal itu hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk reward yang lain atau mungkin hanya untuk dipuji dan segala macamnya. Nah, tadi Ana juga ada menyinggung nih Ustazah, agenda apa aja sih yang bisa kita lakukan bersama keluarga tentunya untuk bisa menggapai keberkahan di bulan Ramadan. Nah, ini mungkin bisa Ustazah jabarkan agenda-agendanya. Masya Allah ya, jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan bersama keluarga kita agar Ramadan kita dan keluarga, ya, jangan hanya Ramadan kita aja ya. Iya betul. Bersama keluarga itu bisa barokah ya. Jadi bisa lebih bermakna lah misalnya ya. Jadi yang pertama ya, kita bisa mengadakan dzikir time ya. Bagaimana kita mengalokasikan waktu kita bersama keluarga, zikir bareng-bareng gitu ya. Zikir ini bisa zikir pagi dan petang, bisa juga termasuk tilawah, itu kan
bagian zikir Iya, juga. betul. Jadi kita siapkan waktu ya. Kalau kami membiasakan ya habis subuh ya itu zikir bareng-bareng ya, Iya. zikir pagi ya. Nanti sore itu kan termasuk waktu-waktu yang utama ya, sore. Makanya kalau kita mempersiapkan sesuatu untuk buka puasa, jangan yang terlalu ribet-ribet sampai kita waktu untuk ibaratnya zikir berdoa di sore itu nggak ada, sayang sekali Betul, gitu ya. betul. Jadi karena termasuk kita doa zikir waktu sore itu termasuk utama, pagi juga. Jadi kita sediakan waktu itu bersama anak-anak kita ya, bersama anak-anak kita ya. Nah, kalau hanya kalau anak udah mulai besar ya, kalau saya biasanya habis subuh justru tadarusnya tuh sekarang setelah anak udah besar sama ibu-ibu majelis taklim. Wah, Karena kita berbeda harus ya punya kewajiban agendanya ya, juga kepada Ustazah. masyarakat ya. Jadi kita ada gini, ibaratnya masa anak-anak kecil ya, kita harus lebih banyak di rumah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai itu pada anak-anak kita. Nah, kalau anak udah mulai besar, kita jangan lupa kita juga punya kewajiban terhadap masyarakat kita. Iya, Ya, betul. punya kewajiban ke masyarakat kita. Kalau kita mau beramal soleh, ya, beramal ma'ruf juga kepada masyarakat kita, insya Allah itu juga menambah keberkahan untuk di rumah kita juga, ya, membuat kebaikan di rumah kita juga, ya itu. Kemudian bagaimana ada halakoh time ya, maksudnya waktu kita untuk ngobrol sama anak lah, atau misalnya kalau seperti kami biasa malam. Saya sebutkannya tadi ya, malam Senin kita adakan waktu untuk ngobrol sama anak ya, tidak sekedar ada taujih atau apa gantian sebagai sarana anak latihan untuk taujih ya, tetapi juga kita di situ menggali gitu, sambil kita menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak kita ya, menanamkan nilai-nilai itu sangat penting ya, sangat penting. Jadi walaupun anak kita misalnya kalau kayak saya udah ada anak yang usia 23 tahun ya, walaupun seperti itu ya, namanya anak ya, jangankan anak kita aja, kita selalu proses menuju kebaikan ya. Jadi kita tetap mengadakan waktu untuk saling menasihati, ngobrol ya, memasukkan nilai-nilai itu sangat sangat penting ya. Kemudian ya, bagaimana kita juga ada social time ya. Jadi bagaimana kita bagaimanapun kita ini makhluk hidup yang tidak hidup sendirian. Iya, Tidak betul, hidup makhluk sendirian. sosial Kita ya, makhluk Ustazah. sosial. Ya. Jadi kita misalnya mengajak anak-anak kita mempersiapkan sesuatu untuk diberikan kepada tetangga atau apa. Kok saya memang suka yang praktis gitu ya. Kasih kurma, apalagi jualan kurma. Betul. Maksudnya yang setiap tahun insya Allah ini gitu ya. Kalau makanan-makanan kan mungkin kita kalau mau ngasih mau ngasih banyak tetangga agak repot gitu ya, mungkin atau kecuali ada waktu-waktu tertentu gitu. Tapi yang kami rutinkan itu dan paling praktis, kita nggak repot masak. Kurma ya, Ustazah ya. Ya kurma ya gitu, Betul. kita kasih kurma. Jadi gitu kita ngajak anak-anak kita untuk Ikut untuk bareng juga menyiapkannya ya, Ustazah. ya, untuk menyiapkannya, ngepaknya dan sebagainya gitu. Kalau perlu bisa mengantarkannya juga. Jadi social time. Nah, social time juga termasuk di situ ya. Kita mengadakan kerjasama di keluarga ya, dan sebagainya, yaitu waktu merupakan bagaimana kita menanamkan kepada anak bahwa jangan sampai seseorang itu yang satu sibuk, yang satunya malah tidak peduli gitu. Jadi bagaimana menumbuhkan empati dia ya, kemudian ya, jadi Masya Allah ya, jadi kita di bulan Ramadan kita bisa manfaatkan kegiatan-kegiatan itu, termasuk misalnya mau olahraga ya, waktu kita betul. sport time ya, kita mau olahraga atau apa gitu ya. Lebih enak kalau bulan puasa ini kan malah sore-sore ya. Menjelang ini ya, Ustazah ya. Iya, tapi menjelang kita bagilah waktunya ya. betul. Atau bisa disambilkan. Ya, kalau misalnya bisa disambilkan boleh, atau dibagi, karena kan waktu untuk zikir juga harus ada dan sebagainya betul. ya. Jadi atau mau siang kita bisa sepakati bersama mau olahraga apa, karena bagaimanapun kita harus sehat. Itu tidak hanya sehat ruh, sehat akal, tapi jasad juga kita harus upayakan untuk sehat. Betul, ya. Jangan sampai kita terlalu diforsir pengen mendapatkan keberkahan yang banyak ya, tetapi maksudnya ibadah jadi malah kurang istirahat, atau
kita tidak ada bergerak ya, nanti khawatirnya malah kita menjadi ambruk di hari-hari Iya, terakhir. betul. Padahal hari-hari terakhir itu yang paling banyak barokahnya. Iya, harus pol-polan ya Ustazah Ya, ya. seperti makanan kan begitu. Kalau misalnya kita kadang tidak habis makanan, padahal yang terakhir itu barangkali barokahnya itu yang terakhir. Terakhir, Nah, di gitu. butir terakhir ya Ustazah, Masya Allah. Ya, jadi banyak ya yang kita bisa lakukan bersama keluarga, ataupun misalnya kita pergi terawih keluar bersama-sama, ataupun sahur bersama-sama ya dan sebagainya ya. Hanya perlu diperhatikan jangan sampai malah kita mengajak keluarga kita untuk misalnya malah ke tempat hiburan dan hal yang bisa mengurangi nilai puasa itu gitu. Tapi kalau anak-anak yang kecil-kecil, kita juga bisa melakukan waktu untuk bermain bersama juga, apakah bermain Lego dan sebagainya, itu boleh, tidak apa-apa, bukan permainan yang sia-sia, setidaknya itu melupakan lapar anak-anak. Iya betul, Masya Allah. Jadi balik lagi tadi itu ya, seperti pembahasan kita di pekan-pekan sebelumnya, yaitu tentang kreativitas orang tua juga nih diuji di sini ya Ustazah ya, Masya Allah. Dan juga memang betul balik lagi ke tarbiyahnya, kita memang harus menanamkan juga tentang rasa ikhlas. Nah jadi ketika agenda-agenda apa saja pun yang dilakukan, tetap tujuannya adalah untuk Allah semata, Masya Allah. Nah itu untuk agendanya Ustazah ya. Nah kan kalau bulan Ramadan ini kan kita juga diajarkan nih Ustazah kan, kalau bulan Ramadan ini kan juga sunnah dari Rasulullah juga ya untuk agenda-agenda itu ya Ustazah ya. Nah ini gimana cara menanamkannya Ustazah tadi, untuk cara kita supaya kita menjaga keikhlasan kita kepada Allah gitu ya. Kan kita harus menumbuhkan dulu rasa cinta kita kepada Allah. Nah kemudian untuk melakukan agenda-agenda itu, nah itu kan kita juga harus tahu nih bahwa agenda-agenda itu tersebut adalah sunnah dari Rasulullah. Nah bagaimana caranya agar kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah juga Rasulnya? Insya Allah itu pertanyaan Ana, tapi kita serah dulu ya Ustazah ya. Tetap di Mutiara Hati. Kembali lagi di program Mutiara Hati di edisi Ramadan, dan kita juga masih bersama Ustazah Nunung Husnul Khotimah SP. Dan Ustazah, mungkin ini langsung saja ya pertanyaan Ana tadi kan terkait tentang di bulan Ramadan ini kan juga masa-masa tarbiyah kita nih untuk menciptakan atau untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini bagaimana caranya Ustazah? Media-media apa saja yang bisa kita lakukan agar anak kita itu bisa menumbuhkan rasa cintanya kepada Allah dan juga kepada Rasul? Ya. Masya Allah ya, dikatakan tidak beriman seseorang jika kecintaan ya kepada Allah dan Rasulnya tidak lebih baik daripada kecintaan yang lain. Jadi kita makanya Masya Allah ya perlu menjadikan diri kita dan kemudian mengajarkan anak-anak kita agar cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan termasuk dari kita sendiri atau yang lain. Nah Masya Allah, kira-kira Mbak bisa enggak kita cinta kalau tidak kenal? Nah, sulit banget itu Ustazah. Mungkin nggak misalnya udah nikah Ya, sama pasti. suami nih, tahu-tahu itu gitu ya. Masya Allah. Bisa cinta, bisa tumbuh tanpa Betul. tak kenal, sulit ya. Sulit Bisa Ustazah, nggak? sulit sekali. Iya. Kita bisa cinta, ibaratnya kalau kita tahu kelebihannya, betul nggak? Betul. Kalau misalnya kita nggak kenal kelebihannya, nggak ada, kita susah menumbuhkan apa sih alasan kita bisa suka, Iya, betul, setuju, bisa cinta, Ustazah. betul nggak? Betul. Nah begitulah pertama kita sama Allah dulu ya. Itu yang paling utama memang kita menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Nah untuk kita bisa cinta kepada Allah, itu bedanya mengenal Allah dengan mengenal makhluk. Ya kan? Kalau kita nggak mungkin mengajak anak kita, misalnya nih cinta Allah, lihat Allah, ini Ya nggak mungkin ya Ustazah ya. jadi caranya apa? Caranya melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah itu di betul. ayat kauliyah atau di ayat Kauliyah, kauniyah? Jadi kita mengajak, Masya Allah ya sebenarnya diantaranya. Makanya termasuk ya, kita ingin anak kita mencintai Allah dan Rasulnya. Nah kita sebagai orang tua sudah belum mengajarkannya, sudah belum menanamkannya kepada anak. Nah di antara cara yang sangat mendukung orang tua agar bisa menanamkan nilai-nilai cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah memberikan sarana prasarana yang mendukung untuk itu. Ya, betul. gitu. Apakah kita nih nanti ada juga pertanggungjawabannya di hadapan Allah gitu. Kita tuh lebih suka memberikan anak perasaan jadi kan ada nih maaf ya, ada orang yang mungkin lebih suka memfasilitasi di rumahnya dengan seperti studio atau
band atau apa gitu ya. Daripada memberikan misalnya buku atau dan sebagainya. Gitu. Nah nanti semua akan dipertanyakan apa yang kita sediakan itu kira-kira membuat anak kita menjadi lebih cinta pada Allah dan Rasulnya atau malah lebih jauh. Betul. Jadi kita setiap uang yang kita keluarkan harus kita pikirkan. Harus ya. ada pertimbangannya. Ini misalnya Ustazah. contohnya ya, Masya Allah ya. Ada buku misalnya Sains Quran ya, terserah lah nanti mau pakai buku apa misalnya ya. Jadi misalnya ini ada keajaiban panca indera. Jadi kita ajak anak kita gitu ya. Kalau dengan melihat ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat dari apa yang Allah ciptakan. Kita mengajak anak kita melihat tubuh kita, misalnya panca indera ya. Ya Insya Allah Allah memberi kepada kita ada alat perasa, pendengar, penglihat ya. Bagaimana Masya Allah ya kalau misalnya berkurang fungsi sedikit saja, kita mungkin merasakan ini ya kurang gitu dan sebagainya. Betul, merasa nggak sehat ya Ustazah ya. Jadi kita ini kan hanya Allah lah yang bisa memberikan seperti itu, gitu kan ya. Begitu juga misalnya kita ajak anak kita mungkin melihat yang langsung ya, yang langsung melihat pohon-pohon ya. Jadi kalau misalnya kita ngajak anak kita jalan-jalan ya, kalau kami lebih suka memang yang lebih tafakur alam, ya, gitu. Ataupun misalnya ngajak anak kita naik pesawat pun misalnya ya, Masya Allah pesawat itu tafakur alamnya tinggi juga, betul, ya kan? Jadi jangan sekedar naik pesawat ya. Pertama kita ajarkan berdoa, kemudian kita lihat Masya Allah, kita lihat bagampang saja bagi Allah kalau kita misalnya Allah mau mencabut nyawa kita gitu kan, kita benar-benar nih terasa nih dalam genggaman nyawa nyawa kita terasa benar dalam genggaman nyawa Allah gitu kan. Nah itu seperti itu gitu ya. Nah, jadi ini merupakan ya, jadi kita mengajarkan anak-anak kita ya, kalau Allah itu kita mengajarkannya dari melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, apakah yang ada di Al-Quran atau di ciptaan Allah ya. Termasuk kita ajarkan Asmaul Husna ya dan sebagainya. Nah ini ada juga misalnya tentang mengimani Allah dengan cara yang enak ya, itu mengapa Allah tidak terlihat dan sebagainya ya, di mana Allah tinggal ya. Kadang-kadang anak-anak kecil kan begitu nanyanya betul, tuh polos ya Ustazah ya. Allah tuh di mana gitu kan. Biasanya kan kita akan percaya sesuatu kalau bisa dilihat gitu. Tapi kalau untuk Allah nggak bisa seperti itu. Ada hal-hal gaib yang tidak bisa seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua mengajarkannya itu penting ya ini. Nah, kemudian kepada Rasulullah ya Masya Allah ya. Jadi kepada Rasulullah sama tadi kita bagaimana anak kita akan cinta kepada Rasulullah kalau dia tidak kenal. Betul. Kita lihat pelajaran-pelajaran kita di sekolah. Apakah sudah cukup mengajarkan sirah itu kepada anak-anak, ya kan? Apakah sudah cukup? Apalagi ya kalau seandainya kita merasa cukup dari peringatan setahun sekali Maulid Nabi, apalagi ada yang mengatakan haram lagi nggak boleh ya kan? Jadi kalau misalnya udah gak misalnya nggak boleh melakukan Maulid Nabi, anak nggak dikasih sirah, bagaimana dia akan cinta kepada Rasulullah? Ya. Padahal kewajiban kita sebagai orang tua agar anak kita itu cinta kepada Rasulullah. Rasulullah lah sebagai ibaratnya figur teladan utama ya, karena Rasulullah itu Masya Allah dalam semua sisi kehidupannya itu ibaratnya the best. Masya Allah. Menjadi pembisnis yang ulung, menjadi panglima yang tangguh ya, menjadi suami yang luar pemimpin, biasa, ya, suami yang luar biasa ya. Jadi dalam segala sisi kehidupannya. Jadi kita harus buat anak kita itu bangga kepada Rasulullah ya. Dan itu tugas kita sebagai orang tua ya, karena tidak cukup kita mengharapkan hanya pendidikan itu di sekolah ya, atau melalui event-event tertentu saja. Masya Allah, luar biasa sekali materi yang sudah Ustazah sampaikan kepada kita semua di sini. Jadi ada beberapa yang saya rangkum ya Ustazah ya. Nah ini mohon dikoreksi jika ada kurang lebihnya gitu kan, untuk bagaimana cara kita menggapai keberkahan di bulan Ramadan. Yaitu pertama, kita harus menumbuhkan dulu rasa ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa setiap agenda yang kita lakukan adalah hanya semata-mata untuk Allah. Apalagi puasa ya Ustazah ya, kan Allah bilang puasa ini adalah untukku, kata Allah bilang ya. Jadi memang harus kita jangan sampai ada timbul perasaan-perasaan syirik ya, terhadap contoh syariah dan segala macamnya. Kemudian juga banyak sekali agenda-agenda yang bisa kita lakukan bersama keluarga, di mana itu bisa menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Nah salah satunya adalah dengan melalui media buku, kemudian juga dari kreativitas orang tua juga gitu ya. Bagaimana cara
caranya? Nah, agar momen Ramadan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai orang tua untuk menanamkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Ustazah, syukron jazakumullah khair ya atas kebersamaannya di pagi hari ini, dan juga Mungkin saya tambah sedikit lagi boleh, ya. boleh, Iya. Ustazah. Jadi kalau udah cinta, insya Allah mengamalkan apa yang diperintah itu akan nyaman. Nah, itu aja. Alhamdulillah, insya Allah ya, semoga saja Ustazah. Jadi kita harus benar-benar mencintai Allah Rasulnya dan juga menjadikan Rasulullah sebagai idola kita ya, Ya, Ustazah. pasti harus. Masya Allah. Oke, baik Ustazah, syukron jazakumullah Afwan. khair kepada Ustazah atas ilmu yang sangat bermanfaat sekali dan juga atas waktunya sudah diluangkan untuk kami. Nah, insya Allah semoga bermanfaat dan juga bagi ikhwah fillah dan juga pemirsa. Insya Allah ini untuk pertemuan kita di hari ini kita sudahi dulu ya karena waktu yang terbatas, dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.